Berikut adalah ciri rumah yang disukai oleh ular, rumah yang akan sering dimasuki ular. Untuk yang bertempat tinggal di kota, jangan beranggapan bahwa di kota tidak ada ular. Justru di kota itulah yang banyak kejadian rumah dimasuki oleh ular masuk ke dalam rumah. Ular yang hidup di lingkungan perkotaan, sebagian besar berasal dari ular peliharaan, ular yang dipelihara lalu lepas. Atau ular yang sengaja dilepas oleh pemiliknya, karena sudah bosan memeliharanya. Lalu ular peliharaan yang lepas atau sengaja dilepas, akan merayap hidup di selokan-selokan, akan muncul tiba-tiba di dalam kamar mandi, di pelapon rumah, atau menyusup merayap di bawah lemari pakaian. Jadi apabila melihat ada tetangga memelihara ular, sebaiknya pihak ketua RT memberi teguran, jangan sampai suatu saat apabila sudah bosan, ular peliharaannya itu dilepas diam-diam. Ciri rumah yang akan sering dimasuki oleh ular yang pertama adalah rumah yang pembuangan airnya tidak memakai penutup. Contoh penutup pembuangan air itu seperti ini. Seluruh pembuangan air di dalam rumah memang harus ada penutupnya. Apalagi jika pembuangan air dari kamar mandi atau pembuangan air dari dapur langsung ke arah selokan, maka sebaiknya pembuangan air tersebut ada penutupnya. Tujuannya selain untuk mencegah benda masuk dan menyumbat saluran, juga untuk mencegah hewan masuk ke dalam rumah, mencegah ular dan tikus masuk ke dalam rumah. Yang kedua adalah rumah yang banyak tikusnya. Rumah banyak tikusnya bisa membuat lemari dan isinya hancur, bisa membuat seluruh isi dapur berantakan. Selain itu, rumah yang banyak tikusnya juga akan menjadi sasaran didatangi oleh ular. Ibarat hidangan makanan, tikus merupakan santapan istimewa bagi ular. Tikus tidak akan bisa bersembunyi apabila sudah dikejar oleh ular. Dimanapun tikus bersembunyi pasti akan ditemukan dan dimakan oleh ular, karena cara ular memburu mangsanya menggunakan penciuman pada lidahnya. Lidah ular yang bercabang sering dijulurkan untuk mendeteksi aroma dari mangsanya. Jadi apabila rumah banyak tikusnya, dan di lingkungan rumah kebetulan ada ular liar, maka ular tersebut akan datang dan masuk ke dalam rumah untuk memburu tikus. Apabila mengetahui di dalam rumah banyak tikusnya, sebaiknya cepat diusir dari rumah tikus tersebut sebelum rumah didatangi oleh ular. Yang ketiga adalah rumah yang banyak celah lubang tanpa ditutup dengan kawat. Fungsi dari kawat seperti ini tidak hanya digunakan untuk membuat kandang ayam. Fungsi kawat seperti ini juga bisa digunakan untuk menutup celah lubang pada rumah, misalnya lubang pada pelapon. Jika di pelapon ada lubang, maka jangan dibiarkan terbuka, supaya ular dan tikus tidak masuk rumah, dan supaya berfungsi sebagai sirkulasi udara, maka lubang pada pelapon bisa ditutup dengan kawat. Yang keempat adalah banyak tumpukan kayu dan banyak tumpukan barang di sekitar rumah. Apabila rumah tidak ingin didatangi ular, maka jangan menumpuk barang sampai berbulan-bulan di sekitar rumah. Juga jangan menumpuk kayu di sekitar rumah dalam jangka waktu yang lama. Tumpukan kayu yang kehujanan dan kepanasan akan lembab di bagian paling bawah dari tumpukannya. Aroma dari kayu yang lembab dan lapuk sangat disukai oleh ular. Apabila terpaksa akan menumpuk kayu dalam jangka waktu yang lama di sekitar rumah, maka sebaiknya kayu tersebut disiram atau diolesi oli bekas yang dicampur dengan solar. Kayu yang sudah diolesi oli bekas tidak akan dimakan oleh rayap dan tidak akan dijadikan sarang ular. Yang kelima adalah
ruangan yang gelap, pengap dan lembab. Apabila di dalam rumah ada kamar atau ruangan yang kosong, maka sebaiknya ruangan tersebut jangan dibiarkan gelap, jangan sampai udaranya lembab dan pengap. Sebab tempat yang gelap dan lembab, dengan udara yang pengap akan sangat disukai oleh ular. Yang keenam adalah, di sekitar rumah banyak jenis tanaman semak yang tumbuh rendah. Ada banyak jenis tanaman semak yang tumbuh rendah, dan tanaman tersebut dijadikan sebagai tanaman hias, salah satunya tanaman hias bunga melati. Tanaman hias bunga melati, apabila tidak rajin dipangkas, maka akan menjadi tempat yang nyaman bagi ular untuk bersarang. Hewan melata ular sangat menyukai bunga melati bukan karena aroma dari bunganya. Ular menyukai tanaman jenis bunga melati karena tanaman ini tumbuh rendah dan ribun. Yang ketujuh adalah, kolong kulkas dan kolong meja yang jarang dibersihkan. Kolong kulkas atau di bawah celah antara lantai dan kulkas, biasanya akan sangat kotor dan lembab. Tempat yang kotor dan lembab, adalah tempat yang sangat disukai oleh ular. Itulah sebabnya, seminggu 3 kali atau mungkin setiap hari, sebaiknya di bawah kulkas dibersihkan. Yang kedelapan adalah, menumpuk baju bekas di dalam rumah. Kalau memiliki banyak baju bekas, sebaiknya baju bekas tersebut disimpan yang rapi dalam keadaan bersih. Jika di dalam rumah banyak tumpukan baju bekas yang kotor, maka selain rumah akan banyak kecoa, juga akan banyak tikus. Apabila di dalam rumah banyak tikus, maka rumah akan didatangi oleh ular liar yang sedang lapar. Yang kesembilan adalah, tembok rumah yang retak. Rumah yang temboknya retak, dan dibiarkan tidak ditambal atau diperbaiki, maka rezeki pemilik rumah akan terhambat, rumah pembawa sial menurut Feng Shui. Selain itu, tembok rumah yang retak, bisa menjadi jalan masuk hewan dari luar rumah, seperti ular, kelabang dan kalajengking. Yang ke-10 adalah, kolong tempat tidur yang dijadikan tempat penyimpanan barang. Untuk yang tidur di atas dipan atau ranjang, biasanya di bawahnya dijadikan tempat menyimpan barang. Kolong tempat tidur seperti gudang banyak berjubel barang. Apabila rumah banyak celah lubang, maka kolong tempat tidur yang dijadikan tempat menyimpan barang, akan menjadi sarang ular. Itulah 10 ciri rumah yang disukai oleh ular. Rumah yang akan sering dimasuki ular.